Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat keluarga Bapak Imam Tajwid bersama Ibu, juga adik dari Ibu Imam Tajwid, keluarga dari Pak Sugiono yang beralamat di Dusun Sukorjo, Desa Ringinan Om, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Pak Imam Tajwid. Kabaripun sehat nggih? Putri niki tasik datang pundi Pondok Pesantren Mantenan. Nggih nguding ilmu. Lajeng lek putri nipun Ibu Sugiono sampun alumni nggih. Saking alumni pundi Bu? ON nggih. Alhamdulillah niki dua-duanya kakak beradik beliau dan rumahnya berhadapan, tetangga tapi juga saudara. Dan perlu diketahui bahwa dalam safari Ramadan kali ini, malam ini, saya sempat dan menyempatkan dakwah untuk di jamaah saya, dan kebetulan saya ditunggu syutingnya malam hari ini. Bersama saya Kanjeng Raden Tumenggung Yai Alitasdik Dwijo Hadiningrat, Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh pelosok daerah di Nusantara Indonesia. Alamat saya ada di Dusun Jambiwangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah malam ini berdakwah dan bersafari dakwah di rumah Bapak Imam Tajwid. Bisnisnya apa Pak? Oh, petani. Beliau ini petani jamur. Nah, kalau ingin membutuhkan jamurnya Pak Imam Tajwid, dijamin oke, bisa menuju ke Dusun Sukorjo, Desa Ringinan Om, Kecamatan Danawu. Dan kalau di Bugiono, bisnisnya janggel pakan ya, pakan giling janggel. Ini bisa disurvei ke Dusun Sukorjo nggih, mangke upami membutuhkan. Nggih, alhamdulillah. Apa Pak Imam Tajwid yang disukai dari dakwah saya menika? Ingkang kula remeni nggih menika dalam hal kesenian napa dakwah ceramahipun Mudah dipahami no? mudah dipahami. Mudah dipahami no? Apa yang menjadi kesukaan panjenengan dalam dakwah saya selain seni Pak? Budaya nggih. Perlu nggih sejarah nggih. Nggih. Kenapa Pak juga perlu Pak? Napa nganten nguri-nguri. Oh, nguri-nguri melestarikan gitu. Alhamdulillah, inilah wajah rumah dan keluarga dari Pak Imam Tajwid malam hari ini dalam safari Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Imam Tajwid, Ibu Imam Tajwid, juga Ibu Sugiono. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada lain waktu, dan jangan lupa Tumiran Handoko subscribe. Terima kasih bersama fotografer saya Bang Faiz dan jamaah saya dari Jambiwangi Pak Kasun. Terima kasih, sampai jumpa. Kita pamitan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Al ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai daiyah, mubaligh, mubalighah, para guru agama yang saya hormati, saya tunggu nasihat dan fatwa-fatwanya. Sesepuh bini sepuh yang saya tunggu nasihatnya serta wejangannya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat yang berbahagia yang sempat mendengarkan dakwah saya di YouTube melalui Tumiran Handoko subscribe. Jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Alitasdik Dwijo Hadiningrat, Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh pelosok di daerah Nusantara Indonesia, dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini dalam rangka safari Ramadan.
Asli saya dari Dusun Jambiwangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Malam ini saya bersafari dakwah di rumah jamaah saya, keluarga Bapak Imam Tajwid beserta ibu dan Bapak Sugiono beserta ibu yang beralamat di Dusun Sukorjo, Desa Ringenanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Perlu diketahui Bapak Imam Tajwid ini adalah seorang petani jamur dan Ibu Sugiono ini adalah sebagai penggiling jungle peternakan. Bisa berhubungan langsung nanti dengan beliau. Hadirin yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah, alhamdulillah kita dapat bermuajahah berkumpul di sini majelis dalam rangka safari Ramadan. Saya berdakwah di malam hari ini di rumah beliau Bapak Imam Tajwid dan lingkungannya beserta Bapak Sugiono dan sekitarnya dalam keadaan sehat walafiat, yang ditemani oleh YouTuber saya Tumiran Hatoko, juga jamaah saya Bapak Karsun dan fotografer saya Bang Faiz. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pagi, siang, sore, malam. Setiap kita mengeluarkan napas selalu membaca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sana besok yaumil kiamah. Semoga kita dapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, diakui umatnya. Hadirin yang berbahagia, dari dakwah ke dakwah, dari tempat satu ke tempat yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain, alhamdulillah malam hari ini saya akan membuat tema usaha akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila bersungguh-sungguh. Perlu diketahui bahwa Bapak Imam Tajwid ini adalah merupakan seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang pemimpin atas kaum perempuan yang sangat menggunakan jerih payahnya, bekerja siang malam, pagi hingga sore hari. Begitu juga Bapak Sugiono, beliau adalah seorang petarung pantang menyerah di dalam kehidupan. Ini sebagai contoh bahwa hidup itu tidak boleh menyerah, hidup tidak boleh pasrah, dan hidup tidak boleh ngelokro. Nah saniki lho lek ngelokro, apa-apa mandek, apa-apa pasrah. Bar corona mandek total, aku sik trauma ingon-ingon, aku sik trauma mlaku-mlaku, aku sik trauma ingon-ingon kae, ternak kae, tani kae, tanduran kae. Masya Allah, apa yang terjadi? Jadinya manusia pemalas. Pernah suatu saat ada orang peminta-minta datang ke masjid, kemudian Rasulullah Muhammad SAW melihat, tanya para sahabat, hai sahabat, apa keperluan si fulan itu di luar masjid? Ini ya Rasulullah. Beliau itu minta-minta, kemudian memanfaatkan permintaannya itu dan dijadikan pekerjaan sebagai peminta-minta. Rasulullah keluar, kemudian dia mengambil alat yang digunakan untuk memotong kayu. Nek bahasane wong Sukorjo Ringenanom niku arit, benduk, mungkin geraji, cengkrong atau alat pemotong, diparingaken datang tiang wau. Ini kamu gunakan untuk alat, pergilah ke hutan. Ini merupakan suri tauladan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berusaha, berikhtiar untuk meraih sukses, berikhtiar dan berusaha untuk menjadikan sesuatu yang menjadikan sesuatu itu menjadikan hal yang mempunyai anugerah yang luar biasa. Artinya apa? Supaya wong niku wau mlebu teng alas, napa usaha golek kayu, diketoki, bar ngoten disade, dijual atau bagaimana. Di dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lan ora ana sawijining kewan gemeretan ing bumi kejaba Allah kang paring rezeki.
Nyuwun sewu, iki kalau bicara apa adanya. Semut tak dibandingke manusa niku gede pundi? Gede semut napa gede manusa? Gede semut napa gede manusa? Gede manusa. Semut dan manusia besar manusia, tapi kenyataannya semut itu bisa mencari makanan. Kerjasamanya yang kuat ibaratnya tim sepak bola. Libero umpan ke stopper umpan ke wingback kanan, wingback kiri, umpan ke gelandang serang kanan, gelandang serang kiri, ke playmaker hingga ke striker. Semut juga begitu, kerjasama. Seandainya makanan itu berat, si semut gotong royong membawa makanan itu dengan berbondong-bondong saling estafet, sampailah ke tujuannya, yaitu sarangnya. Kalau manusia seperti ini, ada saling kerjasama, saling kolaborasi, saling hablum minan nas, maka nanti akan tercapai hablum minallah yang hakiki. Kulino teng pondok, tamat pondok, habis dari pesantren, karena itu mondoknya itu niatnya karena cari ilmu, Allah memberikan jalan rezeki. Kulino kuliah, krono kuliah ini krono mendapatkan ridho Allah, pulang kuliah dia malah niku dapat pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah menuntun makhluk-makhluknya dari umat Rasulullah SAW bisa dituntun oleh Allah. Makanipun ampun kalah kalih gemeretan, ampun kalah kalih kewan-kewan cilik. Kewan-kewan cilik sopo mulai betaupo. Kula kalih panjenengan punya kelebihan. Apa manusia kelebihannya? Otak, pikiran, hawa nafsu, keinginan, cita-cita, dan makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Malaikat nggak punya nafsu, tapi istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manut. Setan berlebihan, tapi manusia punya pengendalian. Pengendalian manusia adalah punya iman. Dengan iman, menuso lek duwe iman, duwe takwa karo Allah Subhanahu wa Ta'ala, mlaku-mlaku meskipun tanggane duwe duren, ora ana sapa-sapa, nggak mungkin si manusia itu memetik duren itu di tengah-tengah sawah atau di pinggir hutan belantara, meskipun duren itu tidak ada yang menjaga. Tapi seandainya manusia hanya diberikan nafsu belaka tanpa ada pengendalian, maka terjadilah bumi ini panas, bumi ini tua, bumi ini pun sepuh. Maka di sini perlu diambil garis bawah bahwa yang namanya manusia itu harus usaha. Usahanya adalah akan diberi rezeki Allah dengan catatan manusia itu bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Ikhtiar niku wajib. Aku kok loro, supaya sehat piye? Minum obat. Obat kok ora cocok, minum jamu. Di rumah sakit diobati nggak mempan, minum jamu tidak mempan, minum obat tidak mempan, ikhtiar lagi, berdoa, mungkin bertawasul kepada ulama, para kiai, minta doanya, nggak masalah. Bertawasul, berdoa belum mempan, cek dokter, namanya check up, nggak masalah. Zahir wal batin. Aja mung pasrah wis aku wis ora iso apa-apa. Mlaku wis ora iso. Mangan ora iso. Wis ora iso tak urusi. Mati yo piyene. Tinggalin aku. Itu namanya menyalahi kodrat. Manusia wajib berusaha, karena dengan berusaha akan meraih sukses. Ingat Napoleon Bonaparte, seorang reformis dari Prancis, anaknya orang biasa tapi dia berusaha, akhirnya menjadi seorang yang terkenal. Ingat sahabat Bilal, hitam kelam orangnya, mungkin ganteng uang Sukarjo dan sekitarnya, tapi begitu bersuara, lantunan suaranya ketika adzan luar biasa, membuat merinding hati nurani kita bersama-sama. Hayya 'alas shalah. Masya Allah, begitu mendengar
mendengar suara adanya Bilal, sampai dibayangkan dan ditulis oleh para penyair, seakan-akan pohon dan tumbuhan yang ada di bumi ikut tersenyum mendengarkan suaranya. Subhanallah. Lah yun sewu, aja sira minger saka manungsa amarga sombong lan aja lumaku ana ing bumi kanthi angkuh. Iki perlu dijadikan renungan. Sak temene Allah ora demen marang wong kang sombong lan ngokehke awake, ngegungne awake dhewe, di ngumbulne awake dhewe, tapi tanpa dikontrol dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini jadi pertanyaan kita adalah, kapan kita berusaha kalau nanti Pak Imam Tajwid jadi petani jamur yang terkenal, anaknya, putrinya atau menantunya bisa mengelola jamur itu lebih baik menjadi produksi dan perusahaan jamur. Kalau Pak Sugiono bisa mengelola pakan ternak, nanti anaknya bisa memanajemen ternak. Begitu juga kalau anaknya nanti menjadi seorang usahawan, cucunya harus menjadi usahawan yang lebih internasional. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, yang menjadi catatan adalah hidup itu penuh liku-liku, hidup penuh cobaan dan penderitaan. Ketika kita diuji oleh Allah jatuh bangun, ketika diuji oleh Allah kita jatuh tersungkur, lalu kapan kita bangkit dari cobaan itu? Allah memberikan kesempatan untuk bangkit. Tidak selamanya orang kecil tetap menjadi orang kecil, orang besar tetap bertahan menjadi besar. Roda kehidupan berputar, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Kalau dalam bahasa pemayangan adalah seperti bahasanya Tumiran Handoko, itu sebagai pengrawit. Pak Tumiran Handoko itu mengelola, bahasanya guru saya Ki Mantep Sutarsono, Dalang Setan dari Karang Tandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau mengatakan, Gusti Allah kuwi ana ngendi? Dijawab oleh para nyogo, para gamelan dan suara, Gusti Allah yo nang kono, yo nang kene, yo nang kene, yo nang kono, nang kono, yo nang kene, yo nang kene, yo nang kono. Parane nyandi Gusti Allah. Nang kono, nang kene, nang kono, nang kene, nang kono, renungno ning renengno nung renungno ning heningno, dang 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 yo kaki-kaki, dang dang yo kaki-kaki. Endingnya adalah go datang Kang Moho Agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dakwah saya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi. Mari kita ucapkan sholawat bersama-sama. Terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang sempat mendengarkan dakwah saya malam hari ini di rumah Bapak Imam Tajwid Sukorjo, seorang petani jamur, dan di lingkungan Bapak Sugiono, seorang pembuat pakan ternak. Hari ini, malam ini, dalam safari Ramadan, saya selalu mengimbau perdamaian, kerukunan antar umat beragama, perdamaian, kerukunan antar sesama agama, bahkan umat beragama dengan pemerintah. Kalau itu terbukti, Indonesia akan meraih baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ulama dan umarok harus bersatu. Pemimpin bangsa membutuhkan seorang kiai, seorang ulama, dan ulama tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan umarok. Inilah kasih sayang yang timbul akhirnya berjalan mesra, yang menimbulkan jatuh cinta di dalam hal hakikat kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mari kita baca sholawat bersama-sama. Dengan sholawat yang sejuk, insya Allah menghormati semua orang dan mengobati hati yang lara. Astaghfirullah, monggo sareng Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah
astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci. Monggo pasrah Allah nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Monggo ingkang semangat astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti kang damel jagat kata bilangi kawula sambat punapa coba punapa laknat istighosan mau sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azali wadadi adbatayati ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Terima kasih khususnya kepada keluarga Bapak Imam Tajwid. Terima kasih Pak Imam, Bapak Sugiono bersama Ibu, juga Ibu dari istri dari Pak Imam, juga istri dari Pak Sugiono dalam dakwah saya malam hari ini di Dusun Sukorjo, Desa Ringananom, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar dalam Safari Ramadan. Saya akan Raden Tumenggung Kyai Tasdik Jawa Tinegrat Sarjana Agama dari Dusun Jambiwangi, Desa Tangorjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dalam dakwah malam hari ini dalam Safari Ramadan. Insya Allah sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada sesama muslim yang menonton dakwah YouTube saya, juga para pemuka-pemuka agama atau masyarakat yang non muslim. Kita bersatu dalam padu, kita tertawa dalam senyum, kita menyapa di dalam lesan dan doa, saling mendoakan. Insya Allah bumi pertiwi ini akan kekal abadi penuh dengan roh jinawi, toto tentrem raharjo. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangakese dur angkara. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah wa biridwal inayah ihdinas siratal mustaqim. Sarafa wa qatrakum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.